Setiap penanggalan tertentu, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat melaksanakan ritual yang dinamakan Labuan Parangkusumo. Di dalam prosesi tersebut ada beberapa bagian tubuh Sri Sultan yang harus dikubur di Jepuri Parangkusumo. Legenda Ratu Laut Selatan pun kerap dihubungkan dengan Labuan Parangkusumo. Di video kali ini, saya Yuda Prihantoro akan mengajak teman-teman untuk melihat dari dekat dan mencari tahu apa sebenarnya Labuan Parangkusumo. Parangkusumo adalah salah satu nama pantai yang ada di Yogyakarta, tepatnya berada di wilayah Kabupaten Bantul. Bagi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Parangkusumo punya tempat tersendiri lantaran dianggap berkaitan dengan sejarah penting pendirian Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram Islam akhirnya dipecah oleh VOC lewat perjanjian Giyanti. Jadi, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Di Parangkusumo inilah Danang Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram Islam, memilih untuk bertapa ketika ingin mendirikan kerajaan. Menurut legenda, ketika bertapa di Parangkusumo, Danang Sutawijaya bertemu dengan makhluk astral, penguasa Laut Selatan yakni Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengadakan perjanjian hingga akhir zaman. Untuk mengetahui lebih detail, saya pun menemui Ketua Abdi Dalem yang ditugasi keraton untuk mengurusi Parangkusumo. Saya kalau dari Keraton Wedono Surakso Jaladri, dari Keraton saya diberi manat, diberi tugas menjaga antara lain Parangkusumo, satu ya, kedua Syekh Blablu, ketiga Syekh Molono Maribi. Labuan itu kalau orang desa itu namanya syukuran, tetapi yang dilabuh dan untuk sesaji itu bukannya makanan. Biasanya upacara labuan dimulai dengan pemberangkatan Ubo Rampe oleh mantu dalem di Kagungan Dalem Bangsal Sri Maganti. Ubo Rampe diserahkan kepada abdi dalem yang ngayahi atau bertugas untuk selanjutnya dibawa secara bersama-sama untuk menuju tempat-tempat tertentu, di mana salah satunya adalah di pantai Parangkusumo. Adapun labuan yang lainnya biasanya dilakukan di Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Terkait labuan di Gunung Merapi sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Khusus di Parangkusumo, ketika Ubo Rampe sudah tiba di Parangkusumo, Ubo Rampe akan diterima oleh pengirit dalem juru kunci Jepuri Parangkusumo, Mas Wedana Surakso Jaladri, yang tak lain adalah Ketua Juru Kunci Parangkusumo. Dalam prosesi ini, segenap abdi dalem juru kunci Jepuri Parangkusumo akan melakukan pengecekan kelengkapan Ubo Rampe dan melakukan doa bersama. Kagungan dalam juru Jepuri Parangkusumo menipukan biologi dari sapi koro. Sekawan Semekan Solo. Karena Kanjeng Ratu Kidul itu putri, itu labuan yang untuk sesaji itu pakaian putri, umpamanya semekan. Ini ada 24 helai dan nyamping itu nyamping tulis ada, dan namanya cinde jinggo dan cinde wilis. Cinde wilis itu hijau, jinggo itu merah. Itu yang mahal, itu yang dilabuh itulah pakaian antara pakaian putri, semekan dan nyamping. Kenapa warnanya hijau dan merah, Mbak? Ya? Kenapa warnanya hijau dan merah dipilihnya? Ya itu kan hijau seperti daun, itu merah seperti sana. Kenapa warna itu yang dipilih? Itu apa itu warna kesukaan? Ya, karena itu sudah ciri khas zaman Eyang Panembahan Senopati, bahwa memberikan nyamping atau kemudian kain itu merah dan hijau. Maka dari itu sampai sekarang penjagaan dalam tidak melupakan bahwa
ciri khas atau sarana-sarana yang dilabuh seperti itu. Selain itu ada apa lagi Mbah yang dilabuh Mbah? Oh, kalau itu tidak ada, hanya itu lorotan bunga. Lorotan bunga karena tiap bulan penyelam dalam tetap bersaji pakai bunga. Jadi dikumpulkan 1 tahun, dikumpulkan ada 2 karung sudah kering, atas dilabuh di laut. Oh, jadi bunga itu dikumpulkan selama setahun di keraton? Iya, di keraton. Jadi itu kan keraton mempunyai abdi dalam, tiap mengumpulkan. Terus saja. Itu kan bunga dari keraton itu ditaruh di mana? Grek. Itu nanti 3 malam 3 hari sudah kering. Sudah kering, maka dari itu kalau di sana ditaruh di kasang itu sudah kering semua, kering. Jadi walaupun sekian besarnya ringan. Ada berapa karung Mbah? Ada 2 karung. Bunganya apa saja Mbah? Buahnya ada kantil, ada melati, ada mawar, ada nongo. Itu kantil, mawar, melati, nongo. Itu. Selain bunga dan pakaian, apa ada lagi yang lain? Ada tapi itu kan namanya lorotan atau kipasan kuku dan rekmo, kenoko. Itu pilihan dalam tiap bulan potong, tapi rekmo rambut dikumpulkan 1 tahun itu ada sekian, kuku 1 tahun ada sekian, lantas dikemas, setelah dikemas dilabuh ke laut atau nanti dikubur, dicempuri. Jadi ada yang dilabuh di laut, ada yang dikubur di Cepuri? Ya, ada yang dikubur dicempuri, antara lain itu ada kenoko, ada rambut, dan ada lorotan dalam, umpamanya ikat udeng. Itu ada namanya baju, ada nanti lorotan dalam dikubur dicempuri. Setelah itu, Ubo Rampe akan dibawa terlebih dahulu ke dalam Cepuri Parangkusumo. Di dalam Cepuri Parangkusumo terdapat 2 buah batu yang diyakini sebagai tempat bertemunya Danang Sutawijaya yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam dengan Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam komplek Cepuri inilah kenoko alias potongan kuku dan rikma alias potongan rambut sultan akan ditanam di seputar Batu Gilang. Maksudnya apa Mbah? Tujuannya apa? Dikubur di Cepuri tujuannya apa? Tujuannya penyelam dalam itu kan namanya orang itu mungkin mempunyai dosa
mempunyai keadaan yang tidak baik, supaya hilanglah dosa saya dan kejelekan-kejelekan bersama pakaian saya kubur di Parangsumo. Jadi kuku, rambut, dan pakaiannya Ya, itu hanya punyanya Sultan saja, Mbak? iya, Atau betul. keluarganya juga? Iya, enggak keluarganya, punyanya Sultan saja, semua itu. Dari awal seperti itu, dari awal yang Panembahan Oh seperti iya, itu? seperti itu. Dari awal, jadi ini kan namanya ya termasuk naluri. Setelahnya, ubur ampel lainnya yang berupa kain dan bunga yang dikumpulkan selama setahun dari Keraton Yogyakarta akan dilabuh ke laut. Pelaksanaan Labuhan Parangkusumo mengikuti tanggal tertentu. Dalam eranya Sri Sultan Hamengkubuwono X, Labuhan Parangkusumo dilaksanakan setiap tanggal 30 Rejab dalam kalender Sultan Agungan. Ritual ini sebagai rangkaian puncak peringatan ulang tahun kenaikan tahta, atau dalam bahasa Jawanya disebut Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Terdapat dua sistem penanggalan yang digunakan oleh Keraton Yogyakarta, kalender Masehi dan kalender Sultan Agungan atau kerap disebut sebagai kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi keraton dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum, sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan upacara-upacara adat yang diselenggarakan oleh keraton termasuk Labuhan Parangkusumo. Kalender Jawa yang disebut juga sebagai kalender Sultan Agungan diciptakan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja ketiga dari Kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Kalender Saka didasarkan pada pergerakan matahari, berbeda dengan kalender Hijriah atau kalender Islam yang didasarkan pada pergerakan bulan. Oleh karena itu, perayaan-perayaan adat yang diselenggarakan oleh keraton tidak selaras dengan perayaan-perayaan hari besar Islam. Sultan Agung saat itu menghendaki agar perayaan tersebut dapat bersamaan waktunya. Untuk itulah diciptakan sebuah sistem penanggalan baru yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dengan kalender Hijriah. Sistem penanggalan inilah yang kemudian dikenal sebagai kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan. Kalender ini meneruskan tahun Saka, namun melepaskan sistem perhitungan yang lama dan menggantikan dengan perhitungan berdasarkan pergelakan bulan. Karena pergantian tersebut tidak mengubah dan memutus perhitungan tatanan lama, maka pergeseran peradaban ini tidak mengakibatkan kekacauan bagi masyarakat maupun bagi catatan sejarah. Terkait peninggalan Kerajaan Mataram Islam sendiri, saat ini yang masih tersisa hanyalah komplek pemakaman raja beserta masjidnya. Ada dua komplek pemakaman raja, yakni komplek pemakaman raja di Kota Gede dan komplek pemakaman raja di Imogiri. Sementara bangunan inti keraton dari Kerajaan Mataram Islam sudah tidak bisa lagi ditemui wujudnya. Nah, sampai sini bagaimana tanggapan kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.